Menteri Lingkungan Hidup akan turunkan tim ahli memastikan puluhan hektar sawit warga mati di pinggir tanggul kolam limbah PT RAPP. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan menurunkan tim ahli ke Kabupaten Pelalawan Riau untuk memastikan penyebab matinya puluhan hektar batang sawit warga di sekitaran tanggul kolam limbah atau landfill PT Riau Andalan Pulp and Paper April Group. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia saat Menteri dan rombongan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik PT RAPP pada hari Minggu pukul 7 pagi tanggal 11 Mei 2025. Dalam sidak tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisal Nurrafiq didampingi anggota DPR RI Komisi 12 Dapil Riau, Muhammad Rohid dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen Pol Rizal Irawan, menghentikan seluruh aktivitas di lokasi pabrik tisu dan kolam limbah yang berada di areal PT RAPP. Dihentikannya aktivitas di lokasi pabrik tisu itu disebabkan perusahaan Sukamto Tanoto tersebut belum mengantongi izin AMDAL tetapi sudah melakukan aktivitas. Dengan dilanggarnya aturan lingkungan hidup tersebut, PT RAPP dikenai sanksi dari negara berupa wajib membayar denda PNBP. Namun Menteri Lingkungan Hidup belum dapat memastikan kapan waktu pastinya tim ahli diturunkan ke lokasi kolam limbah PT RAPP tersebut. Terkait dengan pengaduan masyarakat ya, Pak Rohid, adanya gangguan landfill limbah cairnya yang kemudian mengganggu pertumbuhan tanaman sawit yang seluas 25 hektar di bawahnya. Ini dari konstruksi landfillnya sebenarnya sudah sangat kokoh ya, tetapi untuk membuktikan ini dalam waktu segera saya akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan tanah di tempat sawit yang diindikasikan itu supaya clear, supaya tidak ada saling usah wasangka. Kemudian yang terakhir, beberapa kegiatan pembinaan kita sedang lakukan kepada itu. Petani sawit di Desa Simpang Perak Jaya sebelumnya sempat melaporkan ke anggota DPR RI kalau kebun sawit mereka yang berbatasan langsung dengan kolam limbah PT RAPP selalu digenangi air dan sudah seperti bak danau. Akibatnya petani kesulitan untuk memanen buah sawit mereka. Tidak hanya itu, hasil buah sawit petani juga anjlok total. Biasanya sebulan, hasil buah sawit petani minimal 3-4 ton. Namun 3 tahun belakangan ini, semenjak adanya kolam limbah PT RAPP yang kabarnya untuk pabrik tisu, panenan sawit petani hanya tersisa 300 hingga 400 kg saja. Dengan penghasilan sawit sebanyak itu, pastinya petani kesulitan untuk menutupi biaya hidup mereka sehari-hari. Apalagi saat ini biaya hidup serba mahal. Petani juga merasa sangat sedih melihat nasib batang sawitnya yang berada di pinggir tanggul kolam limbah PT RAPP banyak yang tumbang dan mati. Namun petani tidak menyerah. Mereka mencoba kembali menanam bibit sawit, tetapi sayang bibit sawit tersebut tidak mau berkembang dan sebagian malahan mati. Petani menduga kuat limbah PT RAPP itulah penyebab berkurangnya hasil buah sawit dan matinya sebagian batang sawit mereka. Banyak yang mati, Pak. Ini kejadiannya udah kayak gini, udah kayak kolam semua. Penghasilan petani ini jadinya menurun, Pak. Yang biasanya hasil sawit itu waktu dulu masih normal. Berapa ton dapat biasanya? Nah, itu biasanya kadang 3,5 ton, 3 ton, paling sedikit ya itu 3 ton kan dalam 1 bulan. Yang sekarang kami kan tukang nimbangnya itu biasanya paling dapat 300, 350, paling banyak 400 kilo. Pabrik apa yang Bapak tahu ini dibangun? Ya kalau menurut informasi dari kawan-kawan yang kerja di dalam itu katanya pabrik tisu katanya gitu. Iya, cuman kami pun ya nggak tahu juga di dalamnya kayak apa kan gitu. Iya. Pernah mengajukan ke RPP nih dampak dari kemarin itu kan udah pernah juga mengajukan ke RAPP melalui hasilnya apa, Pak? Nah, ternyata dari pihak perusahaan itu alasannya dia tidak membutuhkan lahan kan gitu. Jadi nggak mau ganti lah artinya. Nah, kami bukan mau jual lahan, Pak. Kami itu menuntut kepada pihak perusahaan karena pengaruh dari pihak perusahaan ini. Dari limbah ya? Nah, dari limbah itu tadi. Jadi kalau memang itu dari pihak perusahaan, ya kami mengadunya kepada siapa lagi kan gitu. Nah, jadi kalaulah memang Bapak nggak membutuhkan, sementara kami keadaannya kayak gini, ya kami sangat dirugikan sekali kan gitu, petani kan gitu.
Kerugian yang dialami petani sawit tersebut sudah sering mereka suarakan ke perusahaan PT RAPP April Group. Namun sayang, perusahaan tidak pernah meresponnya. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.